Aku Inaka Dalamangsa Ratu, akrabnya dipanggil Naka. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Jadi hari ini aku mau mewawancarai kakak nih terkait advokasi selama masa jabatan kakak sebagai ketua umum gitu. Tapi sebelum kita langsung lanjut ke pembahasan kita, aku mau perkenalan secara singkat nih. Nama kakak siapa dan kakak sekarang menjabat sebagai apa? Nama saya Chandra Nugra Surya. Saya Ketua Umum Kawali Sumsel atau disingkat dengan Kawal Lingkungan Indonesia Lestari. Saya sudah berkecimpung di Kawali ini sudah hampir 3 tahun. Ya, 3 tahun, dan saat ini lagi fokus mengelola isu itu tentang pertambangan di Sumsel sendiri. Sedikit nih Kak, perkenalan terkait organisasi Kawali itu tuh apa sih sebenarnya? Kawali ini NGO atau kita bisa sebut juga ORNOP lah ya, organisasi non pemerintah. Dia berbasis di Jakarta. Kebetulan dalam pergerakan ataupun beradvokasi dia melebar ke seluruh, ada 13 provinsi. Sedangkan untuk di Sumsel sendiri ada 3. Di Palembang menjadi pusatnya, di kabupaten itu ada di Muratara, Musirawas dan Linggau, sama salah satu lagi di Kabupaten Lahat. Oke nih Kak, jadi kakak sekarang sebagai ketua umum di Sumsel dong ya, berarti di Sumsel. Udah berapa lama Kak selama menjabat? Hampir 3 tahun. Hampir tahun. Sebenarnya kalau bicara Kawali ini ya dulu punya basis kita dulu kita sama-sama pasca 98 kita memecah. Ada kawan-kawan yang aktif di politik, mau ke partai, mau ke ormas, ada juga yang ke lingkungan. Kebetulan dulu juga ada salah satu NGO yang menampung seluruh kawan-kawan penggiat cinta alam untuk melebarkan langkah gerakannya. Dari 99 sampai sekarang itu bisa dihitung lah ya, 40 tahun. Akhirnya kita memutuskan untuk menyiapkan perahu besar agar lebih fokus berbicaranya tentang mengelola isu lingkungan. Nah, pada saat ini kami fokusnya di isu pertambangan dan perhutanan. Berarti Kawali ini sebenarnya lebih ke mengawal isu-isu lingkungan ya? Oke nih. Selama 3 tahun dalam masa jabat kakak di Kawali, ini apa aja sih yang sudah kakak lakukan di bidang advokasi terkait organisasi yang sekarang kakak emban? Ya. Mengenai advokasi, kami membagi tiga tahap. Kalau untuk Kota Palembang, Kawali fokus mengawal isu penataan persampahan serta sungai. Sedangkan untuk di beberapa kabupaten kami melihat isu-isu yang memang yang menarik, terutama di beberapa kabupaten yang memang menjadi lumbung industri ekstraktif atau industri pertambangan. Itu di Kabupaten Lahat, Muratara, dan Musi Banyuasin. Nah, itu untuk kabupatennya. Jadi kalau Palembang kami bicara tentang sampah dan sungai, kalau untuk Kabupaten Lahat kami bicara tambang, Musi Banyuasin tentang tambang, dan Muara Enim tentang tambang. Sekarang tadi kan udah kakak sebutin nih, kalau kakak sekarang itu organisasinya lebih mengawal ke tambang gitu kan. Nah tentunya advokasi ini nggak bakalan lepas dari yang namanya permasalahan ketika kita berkecimpung ke dalam advokasi ini. Nah, pertanyaan aku nih Kak, dalam hal mengatasi, cara Kakak dalam mengatasi advokasi yang sedang Kakak emban sekarang itu gimana sih? Dalam mengelola, kami sebetulnya bukan mengatasi ya, tapi mengelola isu namanya, isu pertambangan. Ada tahapan yang kami buat. Pertama, untuk per kabupaten kami akan mengklasterkannya. Ada berapa jumlah tambang di masing-masing kabupaten dan ada beberapa permasalahan yang terjadi. Bicara tambang, bicara permasalahan lingkungan tentunya. Kita lihat tambang mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga meninggalkan dampak terhadap lingkungannya. Contohnya seperti ini, mengenai pembuangan limbah, terus lagi berubahnya alur fungsi sungai dan segala macamnya. Sehingga kami menyusun langkah-langkah kabupaten mana yang memang harus per tahun atau per bulan harus kami susun atau memang kami kampanyekan. Kalau untuk saat ini dari bulan Mei 2001 dan 2002 kami memilih mengkampanyekan dampak
atau memang beberapa perusahaan yang memang tidak melakukan tata perbaikan lingkungan. Ya, kenapa kami menyorot itu? Karena melihat dampak dari industri tambang itu langsung ke lingkungannya. Memang di sekitar tambang tidak ada masyarakat, jarak tambang dengan masyarakat tentu akan jauh, tetapi dampak tambang, baik itu angkutan, baik itu limbah, itu berdampak nyata kepada lingkungan. Kita bisa mengambil contoh, ada beberapa tambang di wilayah Kabupaten Lahat yang tidak melaksanakan perbaikan lingkungan atau memang tidak melakukan perbaikan pasca tambang atau pasca eksploitasi. Dari sekian banyak tahapan advokasi yang kakak sebutin tadi nih, selama masa jabatan kakak mengatasi berbagai isu-isu lingkungan, pertanyaan aku nih, tahapan mana yang memang efektif untuk kita lakukan di masa yang sekarang? Kita tahu bahwa 2 tahun terakhir adalah pada fase penurunan aktivitas ya masyarakat di luar dari rumah. Sekarang merestart kembali dan memulai kembali. Tahapan yang paling relevan kami adalah melakukan kampanye di media sosial, melakukan kampanye di publik itu dengan demo dan segala macam, dan melakukan hearing dengan anggota dewan, terus membuat kebijakan segala macam. Nah, ketika itu menjadi tahapan itu sudah kami persiapkan, ada tahapan lagi yang harus kami dorong dan itu harus terrealisasi. Bagaimana perusahaan menepati janjinya untuk melakukan perbaikan tata kelola lingkungan. Kenapa? Karena dalam undang-undang setiap perusahaan wajib melakukan tata kelola lingkungan yang baik dan benar sesuai dengan standar operasional perusahaan. Dan kami membuat kertas posisi pada perusahaan agar perusahaan melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau masyarakat atau institusi pemerintah mengalami kebuntuan, kami akan melakukan hal-hal yang bersifatnya bukan seremonial, tetapi melakukan gerakan yang lebih masif agar perusahaan mau melakukan perbaikan tata kelola lingkungan serta melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintahan. Aku mau ngucapin terima kasih untuk Kak Chandra atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan menjadi narasumber. Atas kesempatan dan waktunya menjadi narasumber pada kesempatan kali ini ya, kita membahas mengenai advokasi yang dilakukan oleh Kawali. Oke, harapannya nih Kak untuk Kawali sendiri dan juga mengenai isu-isu lingkungan yang ada di depan mata kita, terkait itu juga mengaitkan tentang advokasi. Ya, kalau bicara advokasi harapannya memang kami menjadi mediasi antara perusahaan dan masyarakat dan institusi pemerintah. Perbaikan tata guna lingkungan, perbaikan lingkungan itu kewajiban dari perusahaan. Dan kami juga tidak akan bosan, tidak akan berhenti hanya pada per kasus, tapi bicaranya seluruh kasus, selama itu perusahaan tambang itu tetap ada dan kami masih ada sebagai garis terdepan.